Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kemiringan garis atau dikenal dengan istilah gradien. Nah, gradien ini biasanya dilambangkan dengan M kecil. Nah, jika untuk mencari gradien itu, jika disediakan ada 3 jenis bentuk ya. Misalnya yang pertama, jika di soal nanti ada diberi persamaan garis Y sama dengan MX plus C, itu bentuknya. Maka yang menjadi gradien itu adalah yang koefisien X ini. Jadi ini adalah gradiennya. Contoh misalnya, disediakan persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 3. Maka yang menjadi gradien adalah 2. Nah, bagaimana misalnya kalau 2Y sama dengan 4X plus 5 gitu misalnya. Ini belum bisa menggunakan pernyataan ini. Nah, karena kenapa? Karena koefisien Y-nya itu masih 2. Karena di sana kan Y saja atau 1 maksudnya ya. Nah, ini bisa menggunakan pernyataan ini jika semua ruasnya kita bagi 2. Jadi ini bisa kita bagi 2. Di sebelah kiri sama sebelah kanannya. Kalau ini dibagi 2 kan jadinya 2Y per 2 sama dengan 4X per 2 tambah 5-nya juga bagi 2. Jadi biar adil. Sehingga persamaannya menjadi 2Y bagi 2, jadinya kan Y ya. Y sama dengan 4X bagi 2, 2X tambah 5 per 2. Nah, berapa gradiennya jadinya untuk yang ini? Nah, karena ini bentuknya kan udah sama Y sama dengan MX plus C ya. Jadi M-nya itu adalah 2. Nah, untuk kasus yang kedua itu ketika nanti kalian diberi persamaan garis yang bentuknya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka rumus gradiennya adalah min A per B, di mana A itu adalah koefisien dari X dan B itu adalah koefisien dari Y. Kalau misalnya contohnya, kalian dikasih persamaan garis 2X tambah 3Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kan sama ya bentuknya seperti ini. Kalau kita menggunakan pernyataan satu kan beda bentuk itu. Jadi kita harus sesuaikan dengan soalnya. Nah, jadi ini M-nya rumusnya kan min A per B ya. A-nya itu adalah koefisien dari X. Sehingga di sini ini kan rumusnya min A. Minnya ditulis dulu. Berarti min A-nya itu 2, B-nya 3. Jadi gradiennya adalah min 2 per 3. Nah, bagaimana kalau misalnya ada soal 5Y tambah 3X atau 5Y kurang 3X tambah 7 sama dengan 0. Nah, apakah ini bisa langsung menggunakan rumus ini? Itu tidak. Kenapa tidak? Karena ini bentuknya belum sesuai dengan pernyataan ini. Nah, harus diurutkan dulu. Mari kita urutkan. Ini kan tidak ada pindah ruas, kita hanya mengurutkan, berarti min 3X tambah 5Y tambah 7 sama dengan 0. Kalau dia berubah posisi, misalnya awalnya di kiri sama dengan, tiba-tiba mau kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, baru dia tandanya berubah, awalnya min jadi plus, yang seperti itu. Nah, kalau udah bentuknya udah sama, ini bisa kita cari gradiennya. Rumusnya min A per B, berarti min A-nya kan min 3 ya. Min 3 per B-nya 5. Min ketemu min plus, jadi ini 3 per 5. Jadi gradiennya adalah 3 per 5. Oke, lanjut. Jika yang kalian temui itu adalah diketahui 2 titik. Misalnya X1, Y1, X2, Y2, maka gradiennya tidak bisa menggunakan seperti pernyataan 1 dan 2. Kita bisa menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, misalnya contohnya, jika diketahui sebuah garis melalui 2 titik, yaitu titik 3,5 dan min 3,7 gitu misalnya. Nah,
Bagaimana cara mencari gradiennya ya? Kita tinggal masukkan saja. Siapa yang menjadi X1 sama X2 ya tinggal diurutkan saja. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 gitu. Oke, tinggal dimasukkan saja. Ini boleh bolak-balik. Misalnya kalau ini X1, Y1 boleh. Ini jadi X2, Y2, silakan terserah. Nah, yang penting konsisten saja. Kita tinggal masukkan di sini kan Y2 min Y1 gitu ya. Berarti Y2-nya di sana adalah 7. 7 dikurangi 5 Y1-nya ya per X2-nya min 3 dikurangi X1-nya 3. 7 kurang 5, 2 min 3 dikurangi 3 berarti min 6. Sehingga sama-sama dibagi 2 jadinya 1 per min 3 atau min 1 per 3. Nah itu cara mencari gradien dengan 3 pernyataan yang berbeda.